on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. This last few weeks have been exhausting. Assalamualaikum, hai. Di video kali ini teman-teman Pi akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula sehingga channelnya itu susah untuk berkembang. Namun sebelum lanjut ke videonya, sekali lagi Pi mohon dukungan kalian ya dengan cara di like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan Pi makin semangat dalam membuat konten, oke? Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan oleh YouTuber pemula sehingga channelnya itu susah untuk berkembang. Untuk kesalahan yang pertama nih teman-teman, yang sering banget dilakukan oleh YouTuber pemula yaitu saat mengupload video. Saat mengupload video teman-teman usahakan jangan langsung mengaturnya ke publik. Biasanya itu para YouTuber pemula itu belum paham mengenai ini dan biasanya mereka kalau upload video itu langsung disetelnya secara publik. Padahal seharusnya itu untuk bagusnya teman-teman agar videonya teman-teman itu bisa direkomendasikan, bisa muncul di pencarian YouTube, itu disetel secara pribadi dulu. Nanti setelah terupload semuanya kan teman-teman bisa edit terlebih dahulu. Di bagian analitik channelnya teman-teman itu bisa diedit mengenai thumbnail, mengenai deskripsi, mengenai tag, dan masih banyak lagi sehingga nanti itu bisa membantu videonya teman-teman itu muncul di rekomendasi dan bisa muncul di pencarian pertama YouTube. Beda kalau misalnya teman-teman itu langsung menyetelnya secara publik, itu biasanya teman-teman itu pihak YouTube menganggap teman-teman itu pasrah sehingga mengupload videonya itu juga ya seperti itu. Bisa saja videonya teman-teman itu nggak direkomendasikan karena nggak diatur setelannya terlebih dahulu. Jadi ini sangat penting banget teman-teman itu diatur dulu sebelum teman-teman atur secara publik. Jadi sebaiknya kalau saat upload video jangan langsung disetel ke publik ya, tapi disetel secara pribadi dulu agar videonya teman-teman itu bisa direkomendasikan dan bisa muncul di pencarian YouTube sehingga videonya teman-teman itu bisa banyak view dan channelnya teman-teman bisa berkembang. Oke, kita lanjut ke kesalahan yang kedua. Untuk kesalahan yang kedua teman-teman yang paling sering dilakukan yaitu mengenai thumbnail. Ini thumbnail banyak banget teman-teman YouTuber pemula yang menganggap kalau thumbnail itu nggak begitu penting. Padahal thumbnail itu sangat-sangat membantu dalam perkembangan channelnya teman-teman. Karena begini, misalnya nih teman-teman ada dua video di saat misalnya teman-teman lagi mencari sesuatu di YouTube, lalu muncul ada dua rekomendasi nih, yang satunya pakai thumbnail dan yang satunya enggak. Mungkin yang enggak pakai thumbnail ini videonya menarik, tapi di tampilan utamanya itu nggak ada thumbnail sehingga teman-teman itu lebih tertarik mengklik video yang ada thumbnailnya karena lebih menarik seperti itu teman-teman. Jadi thumbnail itu sebetulnya sangat-sangat berpengaruh untuk perkembangan channelnya kita, untuk kemajuan videonya kita. Karena kalau misalnya nggak ada thumbnailnya pasti juga orang, ini kok nggak ada thumbnailnya ya, pasti yang punya tuh YouTuber pemula, belum banyak pengalaman gini-gini. Pokoknya banyak banget yang kayak nggak begitu tertarik kalau misalnya videonya teman-teman itu nggak ada thumbnailnya. Beda kalau misalnya thumbnail dari videonya teman-teman itu menarik, pasti orang-orang bakalan tertarik untuk mengklik videonya teman-teman. Seperti itu. Jadi jangan meremehkan thumbnail. Thumbnail itu sangat-sangat penting teman-teman. Teman-teman bisa lihat video-videonya Vi, di situ semua ada thumbnail karena itu sangat membantu untuk perkembangan channelnya kita. Bisa menarik view, bisa menambah subscriber, pokoknya bisa menarik orang untuk mengklik videonya kita teman-teman. Oke, kita lanjut ke kesalahan yang ketiga. Untuk kesalahan yang ketiga yang paling sering dilakukan oleh YouTuber pemula yaitu mengenai super sub teman-teman. Super sub itu mungkin memang sangat membantu di awal untuk perkembangan channelnya teman-teman karena teman-teman itu dapat subscribe dari orang-orang yang teman-teman ajak untuk saling tukaran subscribe. Tapi usahakan nih teman-teman hindari hal seperti itu, apalagi teman-teman komen di channelnya orang lain. Jangan lupa mampir ya, jangan lupa padamkan tombol merahnya, itu jangan seperti itu teman-teman, karena itu sangat berpengaruh ke depannya. Nanti itu juga bakalan hilang sendiri subscribernya, sehingga channelnya teman-teman itu susah untuk berkembang. Jadi usahakan dihindari ya teman-teman, jangan
Banyak kok cara teman-teman untuk mempromosikan channelnya teman-teman tanpa harus saling super sub seperti itu. Oke, kita lanjut ke kesalahan yang keempat. Untuk kesalahan yang keempat teman-teman yaitu mengenai durasi video. Ini banyak banget teman-teman yang menganggap remeh juga mengenai durasi video. Katanya itu ada yang bilang kalau dengan durasi pendek itu bisa mengundang subscriber, bisa mengundang view. Ya betul, memang kalau misalnya durasi videonya teman-teman itu pendek-pendek, orang bakalan lebih tertarik untuk mengklik videonya teman-teman dibanding orang yang memiliki durasi video agak panjang. Tapi teman-teman perlu juga kita perhatikan untuk kedepannya nanti kan, kalau misalnya teman-teman itu channelnya sudah berhasil, kalau misalnya durasi videonya teman-teman itu pendek-pendek, itu juga bakalan kesulitan di jam tayangnya. Jadi di sini disarankan ambil tengahnya teman-teman, jangan terlalu lama dan jangan terlalu singkat. Usahakan videonya teman-teman itu berdurasi 8 menit sampai 10 menit saja, agar teman-teman agar orang-orang yang mengklik videonya teman-teman itu nggak bosan untuk menonton channelnya teman-teman, karena bisa dibilang nggak terlalu singkat dan juga nggak terlalu panjang kan. Jadi usahakan itu bikin durasi yang pas teman-teman untuk mengundang view, karena kalau misalnya durasi videonya teman-teman itu juga terlalu lama, penonton bakalan malas untuk mengklik videonya teman-teman. Tapi kalau terlalu pendek juga pasti bilang, ih ini apa kok durasinya cuma segini, pasti pembahasannya pendek banget ya, nggak jadi deh diklik videonya. Jadi usahakan ambil tengahnya teman-teman, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek, karena kita memikirkan ke depannya. Misalnya memang sih kalau durasi pendek itu bisa mengundang banyak view, itu iya, bisa mengundang subscriber juga iya. Namun kita pikir ke depannya teman-teman, nanti kalau misalnya channel kita itu sudah monet, itu kalau misalnya durasinya singkat seperti itu juga bakalan berpengaruh teman-teman mengenai iklannya, mengenai yang lainnya. Jadi usahakan teman-teman itu bikin durasi video 8 menit, minimal 8 menit lah, seperti itu. Dan usahakan jangan lebih dari, bukan jangan sih, maksudnya hindari dulu untuk teman-teman yang YouTuber pemula itu, hindari dulu durasi video di atas 20 menit. Karena kalau misalnya durasi videonya teman-teman itu terlalu lama, itu pasti juga orang-orang, apalagi teman-teman belum dikenal nih, ini siapa, ini kontennya apa, itu orang pasti bakalan males untuk mengklik videonya teman-teman kalau misalnya durasinya panjang seperti itu. Oke, kita lanjut ke kesalahan yang berikutnya. Untuk kesalahan yang berikutnya nih teman-teman, yang paling sering juga dilakukan oleh YouTuber pemula, yaitu mengklik videonya sendiri sehingga terjadi spam. Jadi usahakan teman-teman itu menghindari untuk menonton videonya teman-teman itu sendiri dari channelnya teman-teman sendiri, dari akun teman-teman sendiri. Itu sangat-sangat berpengaruh untuk kemajuan channelnya teman-teman. Itu bukannya menambah view-nya teman-teman, tapi malah terjadi spam di channelnya teman-teman, sehingga videonya teman-teman itu bukannya naik ratingnya, bukannya naik view-nya, tapi malah drop dan malah nggak direkomendasikan sama sekali oleh pihak YouTube-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi usahakan teman-teman itu menghindari yang namanya menonton video sendiri. Oke teman-teman, itu dia tadi kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan oleh YouTuber pemula dan bisa menyebabkan channelnya itu nggak berkembang. Jadi kalau bisa teman-teman hindari ya, agar channelnya teman-teman itu bisa berkembang. Oke, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan makin semangat dalam membuat konten. Oke, assalamualaikum, bye bye.